Halo semuanya, bertemu lagi dengan Miss Aldina. Kali ini Miss akan melanjutkan pembahasan materi geografi kelas 11. Masih dalam pembelajaran bab pertama ya, karakteristik perairan Indonesia. Nah, perairan itu dibagi dua, ada perairan darat dan ada perairan laut. Yuk mari kita bahas satu per satu. Perairan ada dua jenis, perairan lotik dan perairan lentik yang ada di darat. Kalau perairan lotik itu yang airnya selalu mengalir, sedangkan perairan lentik itu airnya tidak mengalir, berada di wilayah itu selamanya. Contoh dari perairan lotik adalah yang pertama sungai. Nah, sungai itu airnya berasal dari air mata air hujan, dan lelehan salju. Ini yang ada di Indonesia ya. Lelehan salju yang ada di Indonesia itu terdapat di Papua, di Sungai Memberamo. Karena Sungai Memberamo ini dekat kawasannya dengan Gunung Jayawijaya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Gunung Jayawijaya puncaknya tertutupi oleh es. Makanya Sungai Memberamo sebagian kecil itu airnya berasal dari air lelehan salju. Perhatikan gambar berikut. Air sungai itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Biasanya hulu sungai itu berada di wilayah perbukitan atau gunung. Jadi hulu bagian atas, sedangkan bagian bawah itu disebut sebagai hilir. Ujung dari hilir itu disebut dengan muara sungai. Muara sungai bisa ke danau dan bisa ke laut. Makanya aliran sungai itu termasuk kepada perairan lotik dan dia airnya selalu mengalir. Untuk di Indonesia sendiri banyak terdapat jenis sungai. Ada sungai yang panjang dan ada sungai yang pendek. Sungai yang panjang itu terdapat di Kalimantan, Sungai Kapuas, diikuti oleh Sungai Mahakam dan Sungai Barito. Sedangkan di pulau-pulau lainnya itu tergolong sungai sedang, bahkan ada sungai yang pendek. Manfaat sungai banyak sekali ya. Bisa dimanfaatkan oleh penduduk yang berada di sekitar sungai tersebut sebagai air minum, kebutuhan rumah tangga akan air bersih. Yang kedua, sebagai sanitasi lingkungan. Manfaat sungai yang ketiga adalah untuk perikanan. Yang keempat, manfaat sungai adalah untuk jalur transportasi. Yang kelima, untuk pariwisata. Pariwisata bisa kalau airnya deras, bisa untuk olahraga arung jeram, untuk kegiatan industri. Dan yang terakhir adalah untuk energi. Energi apa Miss? Untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya adalah perairan lentik, yaitu jenis danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas di tengah daratan. Jadi nggak semua genangan air yang ada di daratan itu disebut sebagai sungai ya. Ada ciri-ciri sungai tertentu. Yang pertama, kedalamannya cukup dalam. Jadi kalau kedalamannya cukup dalam, ada strata suhunya. Di permukaan dengan di dasar danau itu akan terjadi perbedaan suhu. Itulah yang membedakan antara danau dengan genangan air biasanya. Yang kedua, ada tanaman di pinggir danau. Yang ketiga, di permukaan danau itu terdapat gelombang kecil. Kenapa? Karena permukaan danau yang luas, makanya berhembus angin sehingga terbentuk gelombang kecil di permukaan danau. Yang keempat, sumber air danau itu berasal dari air sungai, air hujan, bahkan ada di wilayah yang berasal dari lelehan salju. Berikutnya kita pelajari danau berdasarkan proses terjadinya. Berdasarkan proses terjadinya di Indonesia, danau dibagi menjadi 4. Yang pertama, danau yang terbentuk akibat proses tektonik atau disebut dengan danau tektonik akibat dari
pergerakan lempeng tektonik. Yang kedua, danau vulkanik. Vulkanik udah jelas bahwa danau ini terbentuk dari aktivitas Gunung Merapi. Contohnya apa? Danau Kelimutu. Yang ketiga, danau tektovulkanik. Kalau danau tektovulkanik itu gabungan dari aktivitas gunung api dengan pergerakan lempeng. Di Indonesia, contohnya satu, yaitu di Medan, Danau Toba. Kalau tadi ini danau vulkanik, contohnya adalah Danau Kelimutu. Sedangkan danau tektonik, contohnya adalah Danau Poso atau Danau Singkara. Yang keempat, Danau Kars, akibat dari perbukitan kapur. Kalau di sini terdapat di Jawa, Danau Gunung Kidul. Aktivitas perbukitan kapur. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik perairan laut. Nah, laut Indonesia itu terdiri dari berbagai macam jenis aneka sumber daya laut hayati. Dan posisi Indonesia berada di antara dua samudra, Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia. Jadi dari posisi itulah menyebabkan Indonesia menjadi lalu lintas arus migrasi biota ikan dan biota laut serta distribusi nutrisi perairan laut. Nutrisi perairan laut itu dipengaruhi oleh adanya arus yang bergerak di perairan laut Indonesia. Yang pertama adalah Arlindo, arus laut Indonesia. Arus laut Indonesia itu adalah perbedaan tekanan air laut di antara permukaan air laut dengan tekanan yang berada di dalam laut, sehingga terjadi aliran arus dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Jadi ini sangat menguntungkan posisi Indonesia sehingga menciptakan banyaknya keanekaragaman hayati laut. Yang kedua adalah proses upwelling. Proses upwelling adalah proses pendorongan massa air ke atas dari kedalaman laut 50 sampai 300 meter. Jadi sampai kedalaman 300 meter itu air lautnya naik ke atas sehingga adanya pertukaran posisi air laut, mengakibatkan kadar oksigen rendah di permukaan air laut. Terus yang kedua, terdapat suhu dingin di permukaan laut itu sendiri. Keuntungannya apa? Upwelling di Indonesia, keuntungannya adalah laut Indonesia penuh dengan nutrisi yang bagus untuk ikan-ikan. Selanjutnya, karakteristik wilayah laut Indonesia adalah adanya relief dasar laut. Relief dasar laut itu ada di dasar laut itu ada gunung laut, basin laut, palung Jawa, dan laut Indonesia dipengaruhi oleh bertemunya lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Laut tersebut juga terdapat paparan Sunda dan paparan Sahul. Selanjutnya adalah karakteristik iklim Nusantara. Karakteristik iklim laut Nusantara itu mempengaruhi iklim di Indonesia. Yang pertama adalah MJO, Madden Julian Oscillation. MJO itu fenomena yang terjadi di sekitar laut ekuator dengan siklus 1 sampai 3 bulan lamanya ya MJO, dan dipicu karena adanya perbedaan temperatur dan tekanan sehingga terjadinya pemindahan panas dan tekanan yang ada di permukaan laut.
MJO berpengaruh terhadap musim di Indonesia. Makanya Indonesia terdapat dua musim, musim penghujan dan musim kemarau. Berhubungan juga dengan angin muson. Yang kedua, El Nino dan La Nina. Adapun periode La Nina itu 1 sampai 3 tahun. Sedangkan untuk periode El Nino itu 3 sampai 5 tahun. Dengan berbagai kondisi lingkungan strategis seperti tadi, makanya Indonesia dikaruniai keanekaragaman hayati laut yang tinggi serta sumber daya pesisir dan lautan yang melimpah. Berikut beberapa sumber daya hayati laut yang penting dan terdapat di Indonesia. Yang pertama adalah hutan mangrove. Jadi hutan mangrove itu terdapat hampir di semua pinggir pantai Indonesia. Hutan mangrove atau hutan bakau. Yang kedua adalah terumbu karang. Dan yang ketiga, di wilayah laut Indonesia adanya padang lamun. Karena adanya banyak potensi hutan mangrove, terumbu karang dan padang lamun di Indonesia, perlu adanya kegiatan untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terutama di wilayah perairan laut. Adanya ekoregion wilayah laut. Coba diperhatikan, berikut adalah peta ekoregion laut di Indonesia. Ada sekitar 18 wilayah yang termasuk ekoregion. Jadi ekoregion adalah wilayah secara geografis yang memiliki kesamaan di bidang iklim, tanah, perairan, air, flora, fauna, dan interaksi antara makhluk hidup yang ada di wilayah tersebut. Makanya perlu dibuat aturan mengenai perlindungan dan pengelolaannya, sehingga sumber daya hayati yang berada di laut itu tidak diambil oleh sembarangan orang. Demikian penjelasan Miss mengenai materi karakteristik wilayah Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.